berbagi kepada nasabah-nasabah priority. Saya mau tanya ke Pak Lo, kalau yang praktikal aja, kalau misal punya uang 1 M gitu, pilih 5 saham terbaik, apa alasannya kenapa dan prediksi kedepannya gimana? Punya budget 1 M. Ya, misalnya. Ya, misal 1 M. Terus sahamnya yang mau investasi saham yang terbaik apa gitu? 3 pilih 5 lah mungkin. Hah? 3 sampai 5. 5. 3 sampai 5 saham. 3 sampai 5. 3 sampai 5 saham yang oke buat investasi gitu. Depannya ya. Oke? Oke, straight to the point. Demen saya sama yang kayak begini. Langsung aja. Saya demen. Karena kan katanya perempuan itu suka dituduh menjadi makhluk yang katanya suka belok gak nyampe tujuan. Ini langsung ke tujuannya. Terima kasih Ci, luar biasa. Oke, boleh duduk ya. Oke. Benar Pak. Punya 1 M. 3 sampai 5 saham mau investasi sekarang apa kira-kira? Nanti kalau saya sebut sahamnya melonjak gimana? Iya. Saya tidak boleh memberikan rekomendasi beli atau jual karena dilarang oleh OJK ya. Tidak boleh. Industrinya aja Pak. Ya enggak? Industrinya aja. Tadi kayaknya ada industri favorit Bapak 2. Perbankan, tambang, batu bara. Iya. 3 lagi Pak. 1 lagi Pak. Tambang batu bara lalu perbankan. 2 aja cukup lah. Masa duit 1 miliar minta sahamnya banyak-banyak. Tahu nggak? Warren Buffett beli saham Apple, itu nilainya 160 miliar dolar loh satu saham. Ya. Kalau kali 15.000 itu kira-kira 2.400 triliun dia investasi hanya di satu saham. Ya. Jadi kalau saya udah sebutin 2 sektor dari uang 1 miliar udah lebih dari cukup tuh. Begitu ya Mbak, terima kasih banyak. Langsung to the point Pak. Kalau saya baca laporan keuangan tidak mengerti. Mau tanya teman-teman yang lain kok takut beri kucing dalam karung. Lebih baik langsung tanya kepada suhunya saja. Kira-kira kodenya apa Pak? Ya jangan banyak-banyak Pak, 5 saham saja Pak. Terima kasih Pak, langsung to the point. Setuju ya? Teman-teman setuju ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irianto, ini notaris paling top nih di Surabaya nih. Pak, nanti kalau saya sebut sahamnya, kalau takut sahamnya munggah Pak. Mencolot Pak, sahamnya mencolot ya. Yang kedua Pak, saya tidak boleh memberikan rekomendasi Pak menurut OJK Pak, nanti dipersalahkan. Begitu Pak Irianto. Karena kesempatan itu datangnya jarang, ya datangnya jarang. Ya kalau datang lagi saham turun banyak, ingat kata Warren Buffett, siapkan ember yang besar, dorong semua duit kita. Investasi yang berhasil itu it takes time, perlu waktu ya. Kalau kita mendapatkan saham perusahaan Mercy yang dijual di harga bajai, untuk kembali menjadi Mercy tentu perlu waktu. Perlu waktu kita menunggu, perlu kesabaran kita ya untuk menunggu. Banyak goncangan-goncangan, keburukan-keburukan segala macam yang kita harus tidak dengar ya. Sama saja, saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, semuanya seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100 saya dorong semuanya ya, terus naik ke 1.800. Jadi sama saja kalau perusahaan BUMN yang bagus dan murah tetap saya beli ya, tetap saya beli.
Jadi nggak ada bedanya. Kedengeran. Oke, Pak Lo, saya Ardi Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Ya, Pak Lo, saya dapat info kemarin habis dari Batam ya Pak ya. Oh dari Batam, iya. Menurut Pak Diajak Lo, sama perusahaan gas negara, ya. menurut Pak Lo gimana Pak dari laporan keuangan perusahaan yang Pak Lo kunjungin? Itu aja Pak. Aduh. Aduh. Kan nggak boleh kasih rekomendasi, Iya, Pak. nggak boleh nanti disalahin, ya. Cuman saya ke Batam itu lihat dia punya pipa gas, ya. Pipa gas itu kalau nggak salah 1000 kilometer, ya. Dari Jambi ke Singapura atau lagi satu Jambi kemana gitu, pipa gas gede. Tapi gasnya milik Medco, bukan punya Pertamina. Jadi sewa pipanya aja. Sewa pipanya aja. Kira-kira setahun dapat cuan 50 juta dolar kalau tidak salah ya. Jadi perusahaan gas negara hanya Sama pipa. sewain pipa, gasnya Medco dijual ke Singapura itu lewat pipa gas itu. Jadi cuman punya jalan tol aja lewatin gas ya. Cuman saya sempat tanya ini pipa gas 1000 kilometer ini investasinya berapa sih? Dia bilang kira-kira 1 miliar dolar ya. Jadi cuman visit itu cuman lihat pipa gas yang nilainya 1 miliar dolar aja. Oke, jadi nggak boleh ya teman-teman kita nanti kalau Pak Lo bicara itu gimana, jadi rekomendasi malah. Nggak boleh. Eh, Sebetul saya termasuk orang yang langka. Itu adalah kesempatan kita untuk membeli di harga murah. Ya. Jangan pikir nggak naik-naik, turun terus tiba-tiba nggak bisa naik. Ya. Tiba-tiba bisa naik, kita nggak tahu. Belinya jangan dikit-dikit. Kalau mau kaya dorong semuanya. Saham yang murah itu apa sih? Kalau saham itu diperdagangkan 2 kali nilai buku, oh itu murah, boleh beli aja. Nah, gitu ya. Nah ketika dia berkenalan dengan seorang namanya Charlie Munger yang sekarang jadi vice chairman, wakilnya Warren Buffett, dia belajar tentang wonderful company. Ya. Oh, kalau beli saham bukan cari perusahaan yang biasa-biasa, diskon terus beli, enggak. Sekarang dia cari yang wonderful company, enggak diskon pun enggak apa-apa. Ya. Harga pasar pun asal perusahaan itu wonderful company, terus labanya tiap tahun meningkat, labanya besar dan tiap tahun meningkat terus, dia beli ya wonderful company. Saya pun kata-kata ini selalu mengiang di dalam pikiran saya. Ya. It is far better to buy a wonderful company. Lebih baik beli wonderful company di harga yang wajar daripada beli perusahaan yang biasa-biasa di harga murah. Jangan beli. Ada perusahaan murah sekali tapi biasa, males beli males lah. Kalau orang tahu saya punya saham itu malu juga. Masa saya punya perusahaan yang jelek kayak begitu meskipun murah ya. Ini ilmu saham yang sangat tinggi dari Warren Buffett ya. Belilah wonderful company di harga yang wajar daripada beli company yang biasa-biasa di harga yang murah, jangan. Opportunities come infrequently when it rains gold. Put out the bucket, not the timber. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, keluarkan ember yang besar, bukan timber ya. Kalau ketika COVID 3 tahun yang lalu saham-saham murah, IHSG 3.900. Belinya jangan dikit-dikit. Kalau mau kaya dorong semuanya. Dorong.
Opportunities come infrequently. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ketika hujan emas, jangan keluarin gayung, keluarin ember yang besar, tampung semua hujan emas itu. Ya. Ini ajaran Warren Buffett nih bisa bikin kaya. Ya. COVID-19 IHSG 3009, uang yang ada dorong semuanya. Kapan lagi, karena kesempatan hujan emas itu jarang terjadi. Ya. Nih sekarang juga goncang ganjing nih. Ada yang bilang mau krisis, resesi, segala macam, saham turun. Siapin aja. Kalau dia turun, siapkan ember yang besar. Karena kesempatan itu datangnya jarang. Ya, Ya, kalau datang lagi, saham turun banyak. Ingat kata Warren Buffett, siapkan ember yang besar, dorong semua duit kita. Ya. Kalau mau kaya, kalau beli sedikit, cuannya sedikit. Kalau beli banyak, ya cuannya banyak. Risk come from not knowing what you are doing. Ya. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita, kata Warren Buffett. Ya. Hampir semua orang di dunia mengatakan beli saham itu high risk high gain. Ya, membeli saham itu high risk high gain. Resiko besar, tentu untungnya juga besar, high risk high gain. Tapi Warren Buffett bilang resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Orang yang tahu, dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Tapi orang yang baru, dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Karena resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Seperti saya bisa membeli Mercy seharga bajai. Ya. Tapi orang pemula, dia akan bisa membeli bajai seharga Mercy. Ya. Di dunia nyata tidak ada Mercy yang dijual harga bajai. Ya. Tidak ada di nyata, tapi di bursa saham banyak. Tapi lebih banyak lagi bajai yang dijual harga Mercy. Oleh karena itu harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Orang yang tahu, dia bisa membeli perusahaan yang resikonya rendah, untungnya high gain, ya, untungnya besar. Tapi orang yang tidak tahu, pemula, dia bisa membeli saham perusahaan yang high risk, untungnya kecil, low gain. Resiko besar, untungnya kecil. Jadi Warren Buffett bilang, resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Kalau saya membeli satu perusahaan, saya lihat, wah ini Mercy harga bajai perusahaan bagus, harganya murah. Ya. Resiko buat saya hampir tidak ada, resiko rendah. Ya saya dorong semua uang saya. Ya. Ini Mercy harga bajai, udah dorong semuanya. Jangan terbalik, karena di bursa lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Ya. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Diversifikasi adalah melindungi ketidaktahuan kita. Ya. Sangat tidak masuk akal. It makes little sense, tidak masuk akal. Kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Ya. Semua sekolah-sekolah bisnis di dunia mengajarkan diversifikasi. Ya. Pakar-pakar keuangan semuanya juga mengajarkan diversifikasi. Kalau Anda punya uang 20% di properti, 20% di deposito, 20% di obligasi, 20% di emas atau di mana-mana, dibagi-bagi ya. Tapi Warren Buffett bilang diversifikasi untuk melindungi kita, ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu ya diversifikasi. Tapi tidak masuk akal kalau kita tahu terus diversifikasi ya. Kalau kita ketemu Mercy yang dijual harga bajai, masa kita diversifikasi? Enggak, dorong semua di situ. Ya.
Successful investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort, something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu takes time, perlu waktu, perlu disiplin dan kesabaran. Ya, kita nggak bisa punya bayi dalam 1 bulan. Ya. Nggak mungkin kita punya bayi dalam 1 bulan. Ya. Investasi yang berhasil itu it takes time, perlu waktu. Ya. Kalau kita mendapatkan saham perusahaan Mercy yang dijual di harga bajai, untuk kembali menjadi Mercy tentu perlu waktu. Perlu waktu kita menunggu, perlu kesabaran kita ya untuk menunggu. Banyak goncangan-goncangan, keburukan-keburukan segala macam yang kita harus tidak dengar ya. Misalnya saya adalah pemegang saham nomor 2 terbesar di Panin ya. Itu saham nilai bukunya 900 per saham, harga sahamnya 200, labanya juga triliunan. Harga saham 200. Saya beli, jadi pemegang saham pelan-pelan beli. Tahu jadi pemegang saham nomor 2. Wah, orang yang punya ijazah CFA, jadi instruktur CFA, bilang saham saya itu value trap katanya. Saya masuk jebakan katanya. Ternyata saham itu naik dari 170 ke 775. Saya keluar habis, saya keluarin semuanya. Bukan value trap jadi value gain ya. Kasih saya cuan sampai itu. Ya. Investasi yang berhasil itu perlu waktu. Anda tidak mungkin bisa punya anak dalam sebulan, ya harus 9 bulan. Pilih dividen atau capital gain? Ketika saya membeli satu perusahaan, mau pilih dividen approach atau mau capital gain approach ya. Saya termasuk orang yang capital gain approach, pendekatan capital gain. Contohnya, saya pernah jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin loh. Nggak ada yang tahu kan? Taunya Pak Mukmin aja nomor 2, siapa nggak ada yang tahu. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Panin. Panin pernah bagi dividen nggak? Enggak. Berpuluh-puluh tahun nggak bagi dividen, tapi saya beli. Kenapa? Karena valuasinya sangat murah sekali. Ya, valuasinya sangat murah sekali. Meskipun ada orang hebat yang mengatakan kepada saya, lu beli saham Panin nggak bakalan kasih lu cuan. Ya. Karena kinerjanya bagus, terus valuasinya murah, saya membeli, nggak bagi dividen. Tapi tiba-tiba ada isu Panin mau diakuisisi oleh Jepang, sahamnya naik loh, saya jual semuanya, habis saham saya, habis ya. Saya orang yang capital gain oriented ya. Saya adalah orang yang lebih pendekatan dari capital gain daripada dividen. Tapi saya juga senang terima dividen ya. Ada satu tambang batu bara belum lama kasih saya dividen 45 miliar, lumayan. Nggak dipotong pajak lagi. Dividen kan nggak dipotong pajak ya. Jadi capital gain oriented, tapi kalau dikasih dividen saya terima juga ya. Terima juga. Oke, saya tadi mau nanya dulu, tapi tunggu sebentar karena Ibu Melisa, Direktur Utama dari Permata Bank juga ingin bertanya kepada Bapak Loh Keng Hong. Wow, menarik sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Melisa yang mau bertanya. Wah, Ibu deg-degan nih. Selamat sore Pak. Selamat Boleh ya sore. Pak bertanya? Ya. Ya, mungkin pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Jadi Bapak tadi sudah menjawab bahwa Bapak lebih tertarik saham yang memberikan capital gain dibandingkan dengan dividen. Dan saya kemudian juga menghubungkan dengan tadi Bapak menyampaikan Bapak suka sektor perbankan ya Pak.
Dan mungkin Bapak juga bisa memberikan edukasi juga nih kepada semua nasabah Bank Permata, apa hubungannya antara dividen, capital dengan saham perbankan. Itu satu Pak yang mungkin saya minta tolong untuk diedukasikan. Kemudian yang kedua, bagaimana menurut Bapak mengenai saham-saham digital bank Pak, digital only banks, valuationnya, terus kemudian Bapak apa yang Bapak harapkan dari saham-saham dari digital bank dibandingkan dengan saham dari bank-bank yang konvensional. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Bu, mohon maaf pertanyaan pertamanya apa Bu? Tadi lupa. Itu bukan pertanyaan Pak yang pertama. Iya, iya. Tolong diedukasi bukan pertanyaan. Edukasi mengenai dividen, capital gain dan hubungannya dengan saham perbankan Pak. Iya. Gitu. Ya. Silakan Pak. Ya. Ibu Melisa terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga lupa tadi. Berterima kasih kepada Ibu Melisa Rusli, kepada Ibu Jumairia Tentrem ya yang sudah mengundang saya. Tentu saja ini satu kehormatan bagi saya bisa berbagi kepada nasabah-nasabah priority dari Bank Permata. Ya. Ibu Melisa tanya saya mengenai bank digital. Ya. Saya nggak punya Bu saham bank digital. Kenapa saya tidak membeli bank digital? Karena asetnya kecil Bu, hanya kira-kira 20 triliun ya. Sedangkan seperti Bank Permata kan perusahaan besar, asetnya 250 triliun. Tentu saya yang pernah bekerja di bank 17 tahun sangat tidak mudah untuk mengembangkan bank aset 20 triliun jadi 250 triliun itu sangat tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Apalagi sekarang lebih sulit lagi ya. Kesatu itu bank digital itu bank-bank kecil kelas 20 triliun. Yang kedua valuasinya mahal-mahal selangit. Tentu saya tidak akan bisa membeli ya. Jadi kalau saya biasa membeli Mercy harga bajai, itu bajai harga Mercy. Jadi saya tidak membeli Bu ya. Saya cuma membeli sekarang bank-bank swasta yang asetnya 250 sampai 350 triliun. Jadi kalau Bapak Ibu periksa di website bank tersebut ada nama saya ya di situ. Begitu Bu Melisa, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Sudah menjawab ya Bu ya? Ya. Sudah menjawab langsung dua-duanya ya Bu ya. Tapi Pak sebelum kita ke pertanyaan dulu sebentar. Jadi Bapak menikmati hidupnya tuh piye ta Pak? Loh kita ini berada di satu Wealth Wisdom dengan tema Harmonious Wealth Journey. Bapak katanya nggak mau naik mobil mewah karena katanya nggak suka aja. How do you enjoy your life? Sebetul saya sangat menikmati hidup saya. Kenapa? Saya sangat menikmati karena duit banyak, kerjaan nggak ada, enjoy bener saya. Ibu Melisa, Ibu Mariam itu orang super sibuk. Kalau saya kan hidupnya nikmat sekali. Kerjaan nggak ada, duit banyak, nikmat itu. Karena menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Ya. Kalau orang lain mendapatkan uang harus bekerja keras, bekerja cerdas. Tapi saya seorang investor saham, saya tidur saja bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena saya punya wonderful company tadi yang disebut itu. Wonderful company itu yang bisa menjadi mesin pencetak uang buat saya. Ya. Jadi karena saya sudah memiliki saham dari wonderful company, saya tidak perlu lagi bekerja, hidup saya santai tiap hari. Ya. Kalau saya diundang di universitas misalnya ya, pasti diminta kurikulum vitae.
Saya bilang, oh kurikulum vitae saya gampang. 25 tahun tidak bekerja di mana-mana. 25 tahun tidak memperoleh pendidikan apa-apa. Dan 25 tahun work from home. Jadi gitu. Ya kurikulum vitae saya begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan yang di belakang tadi. Ya Mas. Oke. Selamat sore Pak Lo, Ya, saya selamat sore. Rio. Saya mau mulai dengan quote-nya dari Warren Buffett karena saya tahu Pak Lo suka Warren Buffett gitu ya. Warren Buffett pernah bilang, no matter how great the talent or effort, something just take times. Ya, you can produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Jadi sometimes ya semua tuh ada proses pembelajaran gitu ya Pak Lo. Nah pertanyaan saya, di dunia investasi menurut pengalaman Pak Lo, perbedaan apa yang Pak Lo rasakan misalnya sekarang dibandingkan misalnya 20 tahun lalu? Apa wisdom yang Bapak rasakan ya sangat berbeda gitu dulu dan sekarang? Karena saya rasakan mungkin sekarang zamannya serba instan gitu ya, banyak orang yang pengen menjadi Lo Keng Hong dengan ikut kelas seminggu 2 minggu gitu, tapi mungkin kan nggak bisa seinstan itu gitu. Jadi apa yang Bapak rasakan atau Bapak bisa share gitu? Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ketika kita membeli perusahaan yang bagus, harganya murah, kita menunggu harga yang murah ini kembali ke harga wajarnya. Tadi dikatakan it takes time, perlu waktu untuk menunggu ya. Perlu kesabaran dari kita untuk menunggu ya. Perlu kesabaran. Karena sabar itu ilmu tingkat tinggi ya. Belajarnya setiap hari. Ujiannya mendadak ya. Seringkali mendadak, tetapi investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar ya. Sabar juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan ya. Jadi sabar itu sangat penting ya. Bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya, bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi di bursa saham tapi tidak sabar, hati-hati nanti uangnya, hartanya akan pindah ke orang yang sabar. Begitu. Dan wisdom ini tidak ada expired date-nya. Karena tadi ditanyakan Mas Leo adalah apa perbedaan-perbedaan mungkin mengenai time management atau kesabaran yang berbeda yang dulu Bapak rasakan dengan yang sekarang Bapak rasakan? Ya, yang dulu bursa saham itu harganya masih ditulis manual di papan ya, kita harus datang ke Jalan Merdeka, bawa kekeran, beli kekeran, ngeker harga sahamnya masih manual. Tapi sekarang sudah nikmat sekali, kita bisa di rumah saja, harga saham itu ada di laptop kita bisa lihat ya. Semua informasi bisa kita dapatkan melalui di handphone kita ya. Informasinya mudah, semuanya serba mudah ya. Berbeda dengan yang dulu ya. Jadi seharusnya justru lebih mempermudah kita belajar saham. Iya. Ya Pak ya. Asal kita mau membaca ya, membaca. Iya. Nah, itu. Baik, Mas Leo. Ada lagi? Saya masih punya kesempatan. Oke, ada perempuan dulu deh ya. Boleh silakan Mbak. Yes. Selamat sore, nama saya Emma dari Bank Permata. Semua buku Bapak udah saya baca, kecuali yang terakhir yang sampulnya coklat, tulisannya Lo Keng Hong.
Saya mau nanya, kan sekarang kita mau masuk tahun politik, mau Pilpres 2024. Terus pasti ada sentimen positif negatif. Kalau Bapak itu beli saham atau menganalisis saham, itu mempertimbangkan faktor makroekonomi atau hanya mikroekonomi melihat saham itu saja? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh investor pemula. Saran apa sih yang Pak Lo Keng Hong bisa berikan ke saya? Sama Bapak investasi di saham US atau enggak? Terima kasih. Amerika, saham Amerika. Lupa ada pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa ya? Enggak lupa. Ya. Pertanyaan tadi pertama apa ya? Lupa Pertama, apakah Bapak menganalisis saham melihat makroekonomi? Oh iya, ingat ya. Sebentar lagi mau Pilpres. Saya juga jadi ketularan Bapak deh tuh. Ya, ingat. Karena pas waktu meeting sama Bapak ini udah diwanti-wanti banget, pokoknya atu-atu Mbak, nanti saya lupa katanya. Banyak yang mesti Bapak ingat soalnya dalam hidup ini ya Pak. Apakah saya membeli saham itu dikaitkan dengan faktor politik, ekonomi, sosial dan lain? Tidak. Ya. Saya ketika membeli saham satu perusahaan, yang saya lihat hanya kinerja perusahaan itu saja. Ya. Jadi hanya yang mikro saja, kinerja perusahaan itu saja. Sama sekali tidak dikaitkan dengan pemilu, dengan ekonomi, sosial dan politik, semuanya diabaikan ya. Jadi betul-betul melihat kinerja dan valuasi perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang bagus, murah, udah saya beli aja ya. Jadi faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan pemilu itu semuanya diabaikan oleh saya. Jadi betul-betul saya hanya lihat kinerja dan valuasi perusahaan itu. Kalau murah, bagus dan murah pasti saya beli. Nah itu apakah menjadi saran untuk Emma sebagai investor pemula? Tentu tidak. Seorang investor pemula harus sebelum membeli sebuah perusahaan harus baca annual report, ya, harus baca laporan keuangan. Tidak boleh kita membeli kucing dalam karung, ya. Tidak boleh kita hanya dengar dari teman, dari analis, dari pialang sekuritas kita, dari siapapun, apalagi dari influencer tukang pom-pom ya. Biasanya mereka pom-pom saham yang valuasinya mahal dan kinerjanya jelek ya. Jadi kita harus sebelum membeli saham satu perusahaan kita harus baca annual reportnya, baca laporan keuangan perusahaan tersebut. Kunci keberhasilan dari seorang investor saham adalah membaca laporan keuangan. Ya. Kunci keberhasilan dari seorang investor saham adalah membaca laporan keuangan. Tidak ada cara lain, Gitu. Punya saham Amerika Pak? Enggak punya. Ya, saya hanya berinvestasi di Indonesia saja, di Bursa Efek Indonesia saja. Saya sama sekali tidak mau berinvestasi di luar Indonesia. Menjadi seorang investor saham itu bukan hanya bisa menjadi orang yang kaya, tapi menjadi seorang investor saham itu bisa menjadi orang terkaya di dunia. Ya. Warren Buffett dia hanya berinvestasi di saham, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Ya. Uangnya Warren Buffett saat ini ada 118 miliar dolar. Ya. Hanya dari berinvestasi di saham. Mungkin itu bisa menjadi motivasi buat kita ya. Dan kalau kita lihat yang biasa orang-orang usia lanjut itu mereka banyak kesulitan keuangan. Tapi Warren Buffett usia 93 tahun sekarang ya. Usia Warren Buffett 93 tahun. Dia membeli saham Apple
dan untungnya 1.720 triliun. Ya. Kira-kira mau dagang apa yang nggak capek, hanya beli dan tidur, terus bisa untung 1.720 triliun. Ya. Menurut saya, menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Dan sangat nikmat dan mengasihkan. Ya. Saya disuruh teman-teman mengajak saya untuk berpartner berusaha, semuanya saya tidak mau. Kenapa? Dalam hati saya, kalau saya bisa menjadi kaya dengan tidur saja, ngapain saya berusaha? Berusaha itu capek. Capek dengan berbagai macam persoalan. Ya, lebih baik saya beli wonderful company, dia bisa yang udah jadi. Yang udah ketahuan cuannya besar, harganya murah, ngapain saya membangun perusahaan sendiri, capek. Lebih baik saya menjadi sleeping shareholder. Artinya saya udah nggak usah urus perusahaan itu, ada para profesional yang mengurus. Demikian Pak, menjadi seorang investor saham itu begitu nikmat dan mengasihkan loh Pak. Itu motivasi dari saya. Kalau masih belum tertarik juga bingung kan? Mau nggak jadi orang terkaya di dunia? Udah simpel jawabannya. Ya, oke Pak, berikutnya Bapak habis ini mau ngapain lagi katanya? Ya, berbagilah seperti sekarang ya. Banyak orang yang sukses berinvestasi saham tidak mau berbagi. Tapi saya mau berbagi kepada masyarakat Indonesia dari Aceh sampai ke Papua ya. Agar masyarakat kita pun bisa menjadi investor saham dan menjadi sejahtera ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan ya. Sebetulnya saya termasuk orang yang langka. Kenapa? Coba lihat orang investor saham yang berhasil, ada nggak yang mau berbagi? Nggak ada yang mau berbagi. Kira-kira itu yang masih harus saya lakukan, yaitu berbagi supaya masyarakat kita menjadi investor saham yang hebat dan masyarakat kita bisa menjadi sejahtera, begitu. Satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa dibantu Bu Melisa, kira-kira siapa Bu nih? Ibu kalau nengok ke belakang kira-kira siapa ya Bu ya? Yang paling belakang, oh Bapak yang di belakang kalau gitu. Iya Pak, boleh diri Pak. Iya, Bapak yang pakai batik. Nah Anda yang nengok ke belakang. Iyo, kalau begitu. Punten ya, oke silakan. Makasih Bu. Selamat sore Pak Lo. Selamat sore. Sebenarnya kita satu alma mater Bank Ekonomi, cuman beda nasib aja. Wah, Bapak namanya siapa Pak dari Bank Ekonomi Pak? Saya masuk di 2004 Pak. Oh iya, saya tahun 96 sudah keluar. Iya, okay. Saya kenal dari teman-teman saya aja. Iya. Iya. Emang Bapak seperti bilang tadi setiap pagi bangun jam 6, baca laporan keuangan sampai jam 9, terus transaksi sore Bapak istirahat gitu. Nah saya hubungkan dengan kelas sebelumnya anak-anak sekarang yang sudah masuk ke dalam teknologi Pak ya, dengan adanya AI gitu. Apakah saham ini bisa kita hubungkan dengan AI Pak? Sehingga tadi Bapak bangun jam 6, jam 9, mungkin Bapak bangun jam 8 aja, jam 9 udah keluar Pak resultnya apa gitu. Tanpa perlu analisa yang lebih dalam gitu ya. Karena anak sekarang itu kan males Pak, maunya instan gitu. Jadi saya ada kenal temen juga, dia bilang saya lagi bangun engine nih Pak. Engine-nya bisa baca dan bisa analisa ke depan itu saham-saham apa atau forex yang bisa menguntungkan gitu. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kebetulan Bapak tanya kepada saya orang yang gaptek. Jadi saya semuanya serba manual ya. Kalau Bapak mau tahu, sama-sama orang Bank Ekonomi nih mantan. Ya. Saya tuh sampai sekarang nggak bisa ngetik lu di komputer. Nggak bisa ngetik di komputer, udah nggak bisa, nggak mau belajar lagi.
Cuman saya beruntung ketika saya di bagian marketing ada sekretaris marketing. Jadi saya nggak usah ngetik, saya minta tolong dia aja yang ketikin, kan di sekretaris. Ketika saya jadi kepala cabang ada sekretaris, jadi saya kasihin sekretaris saya. Jadi saya sampai sekarang nggak bisa ngetik ya, saya di gaptek. Menurut saya apa yang saya lakukan mungkin tidak bisa digantikan oleh mesin kali ya. Saya juga nggak tahu juga apakah bisa digantikan oleh komputer ya. Karena kan setiap hari saya membaca berita. Ya. Saya masih langganan koran loh, paper. Mungkin udah sedikit orang yang masih langganan paper. Saya masih langganan 4 koran, ya, masih bayar 910.000 sebulan. Ya. Karena sudah baca koran 40 tahun terus berhenti, rasanya kagok pagi-pagi nggak ada bacaan ya, baca koran, baca di media sosial, baca laporan keuangan ya 3 jam. Ya. Saya tidak bisa menjawab apakah pekerjaan saya bisa digantikan dengan AI ya, saya tidak tahu ya karena gaptek soalnya. Begitu Pak. Ya. Sama aja, swasta dan BUMN sama saja. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, semuanya seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100 saya dorong semuanya ya, terus naik ke 1.800. Jadi sama saja kalau perusahaan BUMN yang bagus dan murah tetap saya beli ya, tetap saya beli. Jadi nggak ada bedanya. Oke. Pegang saham bank ya, wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Kalau kita punya saham bank, jangan dipikirin jual, tapi saham bank itu boleh dipegang sampai akhir hidup kita, boleh dipegang. Kecuali kalau kita butuh uang baru jual. Kalau nggak butuh uang, jangan dipikirin jual. Ya. Pegang aja terus. Kalau kita punya saham bank itu kan cuannya besar-besar. Ya. Dia seperti kita punya istri atau suami yang jangan dijual-jual, dipegang seumur hidup aja seperti istri dan suami. Perusahaan itu juga cukup bagus, saya lihat. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Labanya first quarter ini lebih besar dari Bukit Asam, lebih besar dari Indika Energy, lebih besar dari Unilever, lebih besar dari Inco. Wah hebat ya. Semoga jadi wonderful company. Jadi memang saya lebih banyak, Bapak perhatiin saya main saham-saham jadul ya, Intiland, Gajah Tunggal begitu, karena jumlah saham sedikit. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya kan berinvestasi di saham-saham yang baru seperti ABN Investama, Indika Energy, juga saham-saham jadul seperti dulu beli Indakiat begitu ya. Karena jumlah sahamnya sedikit Pak. Kalau saham sekarang jumlah sahamnya berpuluh-puluh miliar lembar. Jadi valuasinya tetap saham zaman dulu itu lebih murah Pak. Begitu Pak. Oke, kita jadi mengenal istilah baru nih, ada saham jadul dan ada saham kekinian nih. Pak Lo ini selera tidak hanya saham ya, selera makannya juga banyak yang jadul-jadul. Oke, saya balik, nah ini ke tengah ya. Silakan Mbak. Ya yang depan, ya silakan. Akhirnya ada wanita juga yang bertanya. Silakan. Oke, selamat sore Pak Lo Keng Ho. Iya, selamat sore. Namanya siapa Mbak? Nama saya Adia. Saya ingin bertanya Pak, mengenai analisis fundamental, kan Bapak menggunakan analisis fundamental ya setahu saya. Jadi analisis fundamental ada banyak Pak.
Apa yang menjadi alat ukur yang Pak Lo Keng Hong gunakan untuk perusahaan dengan low risk high gain seperti yang tadi Bapak telah ucapkan. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Analisa fundamental katanya banyak ya. Ada yang namanya discounted cash flow, ya. Ada yang namanya EV EBITDA. Itu saya nggak pakai semuanya. Saya cuma pakai yang paling sederhana aja, yang paling gampang, paling mudah dan paling sederhana yaitu price earning ratio sama price to book. Ya. Kalau saya lihat saham-saham itu murah, misalnya price to book 0,3, nah, saya mulai pelajari. Kan lihat Gajah Tunggal, lihat Intiland kan rata-rata price to book 0,3 tuh sahamnya, terdiskon. Terus juga seperti saham yang kedua price earning ratio. Coba lihat saham ABM Investama saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Price earning ratio-nya berapa? 1,5 kali, kecil, PI kecil, price to book rendah, itu aja sederhana. Tadi makanya saya bilang lulusan SD saja bisa untuk menjadi investor saham yang berhasil karena pendekatannya hanya sederhana, price earning ratio, price to book, ya. Itu analisa yang paling mudah, paling sederhana. Tapi kita mesti ingat, simple is perfect. Yang sederhana itu yang sempurna. Kenapa orang bikin analisa yang ruwet-ruwet, bikin discounted cash flow, bikin EV, EBITDA, segala macam. Kenapa susah? Karena kalau susah bisa dibayar mahal. Kalau mudah kan pendekatannya price earning ratio, oh gampang gitu, ngapain saya bayar kamu konsultan mahal-mahal, kan nggak usah. Bikin yang rumit, kalau ada yang mudah kenapa bikin yang mudah, bikin yang rumit biar kamu pusing, biar dia juga dibayar mahal, ya kan. Sebetulnya analisa yang sederhana itu simple is perfect, yang sederhana itu yang sempurna loh. Saya dari dulu hanya pakai pendekatan itu aja 2. Price earning ratio, price to book. Rata-rata saham saya price to book hanya 0,3. Kalau berdekatan price earning ratio juga cuma 1,5 kali seperti ABM Investama. Gitu ya.